Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kompeten buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman. Nah, kita akan ngebahas tentang perdarahan antepartum. Nah, kemarin di tryout soal perdarahan antepartum ini ada keluar dong ya teman-teman. Soal hasil dari ujian tryout nasionalnya kita kemarin 11-12 Februari udah keluar ya teman-teman, semoga hasilnya kompeten dan puji Tuhan untuk hasilnya aku kompeten dan walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi banget nilainya, tapi semoga nanti sampai di UKOM sesungguhnya juga kompeten, demikian juga di lapangan. Nah, semoga teman-teman semuanya juga kompeten. Dan yang aku lihat di kampusnya aku masih lumayan banyak juga sih yang hasilnya kurang memenuhi ya teman-teman. Semoga nanti di UKOM sesungguhnya kita benar-benar kompeten. Mungkin ada teman-teman yang belum terbiasa nih di depan komputer, jadi grogi gitu ya teman-teman. Atau masih kurang memanage waktunya, atau ada hal lain gitu teman-teman. Semoga nanti di UKOM sesungguhnya hasilnya bisa benar-benar kompeten, bisa kita manage, dan kita bisa belajar dari kekurangannya kita di tryout kemarin ya teman-teman. Oke, langsung aja, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Doanya semuanya semoga kita kompeten 100%, amin. Oke, nah seperti biasa aku bakalan kasih ringkasan materi dulu baru kita masuk ke pembahasan soal. Oke, langsung aja. Perdarahan antepartum. Nah, sebenarnya perdarahan antepartum itu apa sih gitu ya teman-teman. Nah, perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi di trimester 3 kehamilan, atau ada referensi lain juga yang mengatakan bahwasanya perdarahan antepartum itu adalah perdarahan yang terjadi di usia kehamilan lebih dari 22 minggu sampai bayi belum lahir. Nah, perdarahan antepartum itu sendiri ada dibagi menjadi dua, ada plasenta previa dan ada solusio plasenta. Nah, plasenta previa adalah perdarahan yang disebabkan oleh kelainan letak implantasi. Nah, kelainan letak implantasi dari si plasentanya, di mana plasentanya itu berimplantasi di bawah uterus dekat ke ostium cervix internum. Kemudian solusio plasenta. Solusio plasenta adalah perdarahan yang disebabkan oleh lepasnya plasenta sebelum waktunya. Jadi bayinya belum lahir, plasentanya udah lepas ya, teman-teman. Oke, kita bakalan bahas perbedaan dari plasenta previa dan solusio plasenta. Kita mulai dari plasenta previa. Nah, plasenta previa adalah plasenta melekat di bagian bawah uterus. Dia menutupi jalan lahir. Nah, dia menutupi jalan lahir, tapi ada yang nggak sepenuhnya. Jadi, dia berdasarkan implantasinya ya, teman-teman. Ada yang disebut dengan plasenta previa totalis, ada yang disebut dengan plasenta previa marginalis, plasenta previa partialis, atau marginalis dan letak rendah sama ya, teman-teman. Oke, nah untuk gambarnya seperti ini dia ya. Nah, kalau untuk normalnya plasenta seperti ini dia. Nah, jadi normalnya plasenta itu berada di bagian fundus ya, teman-teman, di bagian fundus uteri seperti ini, di gambar yang ini. Tapi pada kasus plasenta previa, plasentanya ini bisa jadi dia seperti ini, ada yang plasenta previa totalis. Nah, totalis dia seluruh bagian plasentanya itu menutupi jalan lahir. Nah, ini dia menutupi jalan lahir semuanya ini. Kemudian ada yang disebut dengan plasenta previa partialis. Nah, di mana plasenta previa partialis ini adalah plasenta sebagian menutupi jalan lahir. Nah, ini dia sebagian. Jadi masih ada celahnya nih, jalan lahirnya terbuka, nggak sepenuhnya tertutup. Oke, ini dia menutupi sebagian atau setengah ya, teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan plasenta previa marginalis atau letak rendah, di mana plasenta ini melekat di bagian bawah uterus namun tidak menutupi jalan lahir. Ini dia. Jadi dia masih di daerah pinggir sini, nggak menutupi jalan lahir ya, teman-teman. Oke. Ini dia letak rendah. Oke. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu ya? Nah, jadi normalnya plasenta itu kan berada di fundus seperti ini. Nah, kenapa dia berada di fundus? Karena di fundus itu adalah daerah yang paling subur. Daerah yang paling kaya dengan pembuluh darah. Jadi si plasenta ini sukanya dia berada di daerah yang paling subur. Nah, tapi pada kejadian plasenta previa ini dia bisa berimplantasi tidak di fundus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, bisa jadi karena fundusnya ada luka, entah itu karena bekas kuret, kemudian entah ada miom atau gangguan lain. Jadi membuat si fundus itu tidak subur, jadi plasentanya tidak melekat di daerah fundus. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini terlepasnya plasenta dari tempat perlekatannya sebelum bayi lahir. Nah, normalnya kan si
plasenta itu lahir setelah bayinya lahir gitu ya teman-teman. Setelah bayi lahir lalu kita potong tali pusar, kemudian si bayi bakalan bisa bernapas dengan paru-parunya, jadi tidak tergantung pada si plasenta. Nah, tapi pada kasus solusio plasenta, dia plasentanya udah terlepas duluan. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk normalnya plasenta, ini dia uterusnya, kemudian dia ini melekat di daerah fundusnya ya, teman-teman. Nah, ini dia perbedaannya kalau untuk solusio plasenta, ini daerah uterus, kemudian di sini ada darah, kemudian plasentanya udah ini enggak melekat di daerah fundus lagi ya, teman-teman. Dia udah agak terlepas. Gitu ya. Jadi kalau si plasenta ini sudah lepas, si janin otomatis tidak mendapatkan oksigen, nggak mendapatkan nutrisi. Jadi apapun dari si ibu tidak akan lagi dapat tersalurkan ke janin. Jadi ketika terjadi solusio plasenta bakalan diikuti dengan yang namanya IUFD atau dengan gawat janin. Nah, oke. Kita lihat lagi perbedaan yang lain. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, kalau untuk perdarahan, kalau plasenta previa, dia darahnya berwarna merah segar. Nah, ini kata kunci ya, teman-teman. Darahnya berwarna merah segar. Kalau untuk solusio plasenta, dia berwarna merah kehitaman. Nah, ini sering menjadi kata kunci di kasus atau di soal ya, teman-teman. Kemudian untuk plasenta previa itu tanpa nyeri. Kalau untuk solusio plasenta, dia bakalan nyeri, perutnya tegang gitu ya, teman-teman. Kemudian ketika dilakukan palpasi abdomen, untuk plasenta previa itu ketika dilakukan palpasi, bagian-bagian janinnya itu masih bisa teraba ya teman-teman, tapi pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu, kepalanya belum masuk PAP karena plasentanya ada yang menutupi jalan lahir, ada yang di samping gitu ya teman-teman. Kemudian pada kasus solusio plasenta, bagian dari janin itu sukar untuk kita tentukan, sukar untuk kita palpasi karena perut si ibu itu bakalan nyeri dan tegang keras gitu ya teman-teman. Nah, untuk DJJ sendiri, kalau di plasenta previa DJJ-nya normal dan kita masih bisa memastikan gitu. Kemudian untuk solusio plasenta terjadi gawak janin atau bisa jadi DJJ-nya tidak terdengar. Kemudian untuk riwayat trauma, kalau untuk plasenta previa sendiri tidak ada riwayat trauma, misalnya jatuh di sepeda motor, jatuh di kamar mandi, atau dipijit-pijit dan lain-lain, sama sekali tidak ada riwayat trauma. Kemudian untuk solusio plasenta ada riwayat trauma, mungkin si ibunya baru jatuh dari sepeda motor, atau jatuh di kamar mandi, mungkin karena dipijit-pijat dan lain-lain, diurut ya teman-teman. Kemudian ada juga riwayat hipertensi atau PEB, kenapa bisa gitu? Karena pada kasus PEB, hipertensi, pembuluh darahnya kan mengkerut, terjadi vasokonstriksi. Jadi ketika terjadi vasokonstriksi akan lebih mudah lepas sambungannya antara ibu dan janin ya teman-teman. Oke, ini sudah menjadi kata kunci ketika nanti di kasus ya teman-teman. Selanjutnya, untuk tata laksananya sendiri, untuk kedua kasus ini, solusio plasenta maupun plasenta previa, itu sudah bukan wewenangnya kita. Kemudian untuk tata laksananya ketika berada di BPM, tidak boleh dilakukan PD, tidak boleh dilakukan periksa dalam atau VT, vagina touch, ya teman-teman. Karena ketika kita lakukan PD, perdarahannya akan bertambah banyak, mengalir deras. Jadi ketika di BPM, jangan dilakukan PD, lakukan stabilisasi keadaan umum ibu, lihat nilai ABC. Boleh kalau kekurangan oksigen boleh dipasang oksigen, kemudian bisa dipasang infus gitu ya teman-teman. Kita ikutin tata laksana kegawat daruratan ya. Kemudian setelah stabil KU-nya boleh kita rujuk. Kemudian ketika di rumah sakit untuk penanganan plasenta previa dan solusio plasenta ini berbeda ya teman-teman. Untuk plasenta previa sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian kalau untuk solusio plasenta ini sesuai dengan kondisi ibu atau janin. Oke, kita bahas mulai dari plasenta previa dulu, karena plasenta previa yang dilihat berdasarkan usia kehamilan ya teman-teman. Nah, kalau dia prematur di solusio plasenta, kita lakukan tata laksana konservatif atau mempertahankan. Tapi dengan syarat kita kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian obat tokolitik atau antibiotik. Kemudian kita anjurkan tirah baring. Karena kalau si ibunya terlalu banyak bergerak, itu bakalan mengakibatkan perdarahannya akan mengalir semakin deras ya teman-teman. Kemudian kita observasi juga perdarahan, tanda-tanda vitalnya, dan kondisi janinnya. Itu kalau prematur. Kalau sudah matur, kita bisa terminasi kehamilannya dengan seksio sesaria. Disebut dengan prematur di sini kalau usia kehamilannya itu masih kurang dari 37 minggu. Kalau dia sudah matur, 37 minggu atau lebih dari 37 minggu ya teman-teman. Kemudian untuk penanganan solusio plasenta. Nah, jika DJJ-nya normal, KU ibu baik, kemudian IUFD, intrauterine fetal death, kita lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, kemudian lakukan
induksi persalinan dengan oksitosin drip. Kemudian observasi perdarahan, tanda-tanda vital, kemudian kondisi janin dan kemajuan persalinan. Nah, kemajuan persalinan ini harus dipantau ketat ya teman-teman, jangan sampai melalui garis waspada. Kemudian jika gawat janin atau perdarahan aktif, keadaan ibu jelek, kita terminasi kehamilan dengan seksi cesarea. Supaya lebih paham, jadi kita latihan soal ya teman-teman. Oke, nah di sini aku punya 2 kasus aja, tapi untuk beberapa pertanyaan ya teman-teman. Oke, ini kasus yang pertama. Langsung baca pertanyaannya. Apakah diagnosa pada Nyonya P? Nanti ketika diukom, teman-teman juga harus langsung baca apa pertanyaannya, kemudian kasus. Nah, ketika teman-teman baca kasus, cari aja kata kuncinya, nggak perlu semuanya dibaca sih menurut aku ya teman-teman. Itu trik dari aku sih. Lihat lokasinya, jangan pernah salah melihat lokasi karena tindakan atau tata laksananya juga nanti pasti bakalan berbeda ya teman-teman. Lihat lokasi, cari kata kunci, kemudian tentukan diagnosa. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan diagnosa, dari situ nanti teman-teman bisa berjalan untuk bisa menjawab supaya lebih tepat. Karena ketika kita sudah bisa diagnosanya, kita pasti untuk menentukan tindakan awal itu dari diagnosa ya teman-teman. Dari diagnosa kemudian kita bisa menentukan diagnosa potensial, hal-hal apa yang perlu gitu ya teman-teman. Jadi usahakan dari semuanya itu membuat diagnosa terlebih dahulu ya supaya jawabannya bisa tepat nanti, supaya benar. Oke, yang pertama, apakah diagnosa pada Nyonya P? Nah, ini di BPM mengeluh keluar darah dari jalan lahir 2 jam yang lalu. Kemudian tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal, TFU pertengahan pusat PX, DJJ-nya masih normal, PUKI, kepala belum masuk PAP, dan tampak berdarah berwarna merah segar. Nah, ini tampak berdarah berwarna merah segar dari jalan lahir ya teman-teman. Oke, ini sudah menjadi kata kunci. Nah, apa tuh kalau dia berwarna merah segar? Nah, jadi opsinya nggak harus kita baca semua, langsung aja cari kata kuncinya placenta previa. Nah, kalau berwarna merah segar itu adalah placenta previa, kalau berwarna merah kehitaman adalah solusio placenta. Jadi jawaban yang tepat adalah placenta previa. Next, nomor 2, apakah tindakan awal pada Nyonya P? Nah, lihat lokasinya, ini lokasinya di BPM. Ingat tata laksana ketika di BPM. Yang pertama, jangan pernah melakukan PD atau pemeriksaan dalam atau VT, vagina touch. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, kemudian stabilisasi KU ibu. Nah, ketika KU-nya sudah stabil, baru kita lakukan rujuk. Nah, di sini tindakan untuk stabilisasi KU adalah dengan melakukan pemasangan infus. Nah, ini juga nanti sebagai infus jaga jika terjadi gawat ketika dalam proses rujuk ya, teman-teman. Jadi, melakukan pemasangan infus terlebih dahulu. Setelah stabil, baru kita lakukan rujukan. Jadi, jawabannya adalah yang E, melakukan pemasangan infus. Sesuai protap ya, ini protap dari Kemenkes ya, teman-teman. Di materi sebelumnya juga udah, dan itu protap yang berdasarkan Kemenkes ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Oke, seperti biasa kita baca kasusnya dulu. Apakah diagnosa pada Nyonya Q? Nah, di sini hamil 37 minggu datang ke rumah sakit. Nah, ini lokasinya di rumah sakit ya, teman-teman. Mengeluh, langsung baca keluhannya. Mengeluh keluar darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman. Nah, ketika teman-teman sudah baca keluhannya, kayak gini pun, teman-teman sebenarnya udah bisa langsung menentukan diagnosa ya. Tapi supaya lebih pastinya lagi, baca yang lain. Perut terasa tegang dan nyeri menetap. Nah, ini juga kata kunci untuk solusio plasenta. Kemudian gerakan janin sudah tidak dirasakan ibu. Nah, ini terjadi gawat janin, teman-teman. Hasil pemeriksaan ini Selesainya masih normal, DJJ-nya 112. Terjadi gawat janin ya teman-teman, di bawah normal, sudah di bawah 120. Saat palpasi sulit ditentukan bagian janin, perut teraba keras. Nah, ini semuanya adalah kata kunci untuk solusio plasenta. Jadi berwarna merah kehitaman, kemudian perut terasa tegang, nyeri menetap, kemudian DJJ-nya juga sudah rendah. Ketika palpasi sulit didapatkan bagian-bagian janin dan perutnya itu teraba keras atau tegang. Jadi jawabannya adalah solusio plasenta. Jawaban yang paling tepat D. Solusio plasenta ya. Kemudian untuk pertanyaan keempat, apakah tindakan awal pada Nyonya Q? Nah, ketika kita sudah tahu nih lokasinya di rumah sakit, kemudian kita lihat ini DJJ-nya juga sudah turun, vital sign ibunya masih bagus. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan resusitasi intrauterin. Nah, kita lakukan pemasangan oksigen. Nah, ini oksigen ini bukan untuk si ibunya, tapi untuk si janinnya ya, teman-teman, karena DJJ-nya sudah sangat rendah. Kita stabilkan keadaan umum ibunya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, lakukan resusitasi intrauterin. Anjurkan si ibunya untuk miring kiri, masang infus gitu ya, teman-teman. Kemudian lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Terakhir, apakah komplikasi yang dapat terjadi pada Nyonya Q? Nah, komplikasinya adalah intrauterin
fetal death atau fetal distress. Nah, ini bayinya sudah stres nih. Jadi fokusnya kita adalah ke sini, prioritas kita adalah ke sini. Karena keadaan umum ibunya vital sign-nya masih dalam batas normal, masih bagus semuanya, tapi yang terjadi adalah gawat janin. Nah, DJJ-nya sudah sangat rendah. Jadi prioritas kita adalah ini, gawat janin. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah intrauterine fetal death. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian juga setelah bayinya stres ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, kalau BBLR berat badan lahir rendah, kemudian IUGR, intrauterine growth restriction, ini pertumbuhan janin terhambat ya, eklamsi ini kejang, persalinan prematur itu sebelum usianya cukup ya. Kalau 37 minggu sebenarnya sudah terhitung matur ya teman-teman, 37 ke atas sudah terhitung matur. Jadi jawabannya adalah yang D, IUFD. Oke, segitu dulu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Kalau suka boleh di-like dan di-share ke sosial medianya teman-teman punya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bakalan aku balas ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Pesan aku, tetap semangat, optimis, jaga kesehatannya, jaga imunnya ya teman-teman. Semoga nanti pasti UPAM kita kompeten semuanya, di manage waktunya. Oke, segitu dulu. Salam sejahtera, salam kompeten. See you on my next video. Bye-bye.